Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Apa mungkin mau ke Ganjar? Dari kanan nyebrangnya kan jauh ke kiri, Bang. Iya. Saya sebagai kalau satu tim Pak Prabowo itu saya nggak berani tuh, Bang. Karena saya belum siap untuk mengcounter narasi-narasi yang nanti Mas Gibran keluarkan kalau seandainya itu blunder. Kembali lagi di Baceri Podcast. Gokil. Oke, hari ini kita kedatangan seorang anak muda, gokil, cerdas, soleh, mandiri, asik. Ini anak muda yang hari ini berkecimpung di dunia politik dan juga memiliki banyak sekali pengalaman di kampus. Saking banyaknya pengalaman sampai dia kuliah di 4 kampus dan hari ini jadi dosen. Ini dia Bang Raja. Gokil. Selamat datang Bang Raja. Keren. Ada keturunan Pakistan India kayaknya enggak? Aceh. Oh Aceh. Ya, Aceh. Asli Aceh. Lahir. Ibu saya Aceh, ayah saya Labuan Batu lah. Tapi benar tadi yang aku bilang 4 kampus ya? Betul. Itu betul. S1? S1 4 kampus. 4 kampus. 4 kampus. Itu gimana ceritanya Bang Raja? Jadi ceritanya Bang, waktu pertama itu saya kan sekolah, dari sekolah saya main bola di Persija U18 di Piala Suratin dulu kan. Jadi waktu tamat luluslah undangan di UI. Kan. Tapi karena saya masih terus main bola, jadi sering nggak masuk kuliah. Itulah karena waktu itu pihak kampus bilang suruh pindah aja karena nggak mungkin dibantu lagi kan. Karena saking nggak banyak masuk kuliah. Nah, saya pindah ke swasta di Jakarta itu yang pertama di Taskia, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam di Sentul, Bogor. Cuman saya juga nggak tahu kalau di situ ternyata asrama. Nah, asrama saya nggak kuat kan, nggak kuat. Saya bilang sama orang tua sabar-sabarin aja. Cuman saya akhirnya kabur Bang. Saya kabur, saya loncat pagar dari asrama. Saya pulang ke rumah tuh. Saya pulang ke rumah, akhirnya ya udahlah. Kata orang tua udah kita pindah aja. Akhirnya saya pindah ke sekolah tinggi di Kalibata, ekonomi juga. Masih di Jakarta, di Jakarta. ya? Habis itu tahan 1 semester aja tuh. Terus saya pikir kayaknya nggak cocok deh kuliah di sini lagi gitu kan. Jadi ya udahlah. Kenapa nggak cocoknya di Kalibata? Agak hedonis lah. Karena kan itu tengah kota dan isinya memang rata-rata artis juga kan yang kuliah di situ. Jadi ya udah, kata orang tua, di mana mau nih? Ya udahlah. Tahun depan aja lah coba lagi negeri gitu kan. Akhirnya saya coba negeri, tahun depannya di USU saya. Ngulang lagi berarti dari Ngulang lagi. Berarti di UI belum sempat semester 2? Belum cuman 3 bulan 4 bulan gitu lah. Masuk ke apa tadi? Taskia. Kampus Taskia. Cuman 2 bulan gitulah. Cuman bulan aja nggak betah ya? 1 ya. Sampai memutuskan di USU ya? Di USU. USU Fakultas Ilmu Budaya Sastra Inggris. FIB Sastra Inggris ya. Berarti jago bahasa Inggris dong? Little bit lah. Little bit. Dan katanya juga Bang Raja ini adalah anak dari Ketua Umum Al-Wasliyah. Ya, kebetulan Abang. Betul. Kebetulan. Kebetulan aja. Iya. Kebetulan ini gimana? Maksud dari kata kebetulan? Kebetulan karena kalau saya tuh nggak pernah dibesarkan dan berkecimpung banyak di Al-Wasliyah. Tiba-tiba memang karena ayah saya dari dulu di Wasliyah dan pada muktamar lalu memang diangkat jadi ketua umum. Anak keberapa? Saya anak ketiga. Dari 4. Berarti ada yang masih kuliah? Ada adik saya tapi S2 tinggal sekarang. S2. S2 di mana Bang Raja? Kalau saya S2 di UI, saya balik ke UI. Balik UI. Betah? Kok bisa betah S2-nya? Karena pendewasaan kali ya? Udah dewasa ya? Kayak gitu karena dosen juga, ada yang kenal dosen S2 di sana, jadi ya udahlah gitu. Ambil apa di UI? FIB Hubungan juga? Internasional. HI. FISIP berarti? FISIP. Dari FIB ke FISIP. Tapi kalau dari linearitas kan masih itu. Sastra Inggris Hubungan Internasional. Hari ini jadi dosen. Di UMN, Universitas Muslim Nusantara. Itu punyanya Al-Wasliyah. Punyanya Al-Wasliyah. Ada 2 ya di semua Al-Wasliyah kampus ya? Kampus ada 5. 5.
Unipa 1, MN, kemudian Sekolah Tinggi Tarbiyah Dini, Sekolah Tinggi Ekonomi Sibolga, sama Unipa Labuan Batu. Oh, Madani. Oke. Berarti dosen apa nih? Dosen tetap yayasan. PKN apa? PKN. Studi apa? Mata kuliah PKN aja? PKN. Oke. Dan ini lagi liburan? Baru semester. Baru semester lah ya. Oke. Lalu tinggalnya di? Sementara tinggal di Medan, di Sunggal. Oh, di Sunggal. Oke. Berarti ini kan melihat juga ada beberapa baliho belanja lah ini. Benar, menarik. Iya, benar. Berarti dengan bermodalkan dosen, menyalek dan bermodalkan solusi anak ketum Alsia. Lebih tepatnya sih bermodal dengkul lah. Kenapa gitu? Jujur aja Bang, sejauh ini sih memang ayah saya sebagai ketua umum tidak terlalu intervensi lah terhadap pencalonan. Karena kan pertama beliau beraktivitas di Jakarta. Yes. Yang notabene-nya juga nggak bisa fokus di kita di sini karena banyak urusan yang lain. Yang kedua kan Wasliyah ini nggak cuman 1-2 caleg gitu ya. Ada juga kader-kader yang lain yang maju gitu. Jadi posisinya beliau paham lah. Tapi bagi kita yang muda ini kan yang penting jangan baperan, tapi berperan. Gitu. Jadi makanya bagi saya itu waktu pertama kali saya diputuskan DCS waktu itu Bang, saya punya gerakan namanya door to door. Gitu. Nah waktu itu door to door saya sudah 1.700 rumah Bang. Saya langsung datang, saya bermodalkan kartu nama, stiker dan kalender. Pada saat itu. Cuman saya tahan di 1.700 itu aja Bang. Karena memang lelah selelah-lelahnya. Dan di satu sisi juga sering diusir juga gitu Bang. Iya, jadi boleh cerita usirnya kayak mana ini? Jadi unik juga sih Bang, dan bagi teman-teman yang muda juga ini jadi sharing pengalaman lah. Saya itu kalau datang ke rumah-rumah warga dapat beberapa respon lah. Ada yang baik, ada yang memang gak bukain pintu, ada yang bukain pintu tiba-tiba dia nanya, aduh Pak, pecaleg mana minyaknya, mana berasnya dan lain segala macam. Saya cuma bawa kalender dan lain segala macam kan. Diambilnya kartu nama, habis itu belum kita jauh pulang udah dicampakkannya lagi gitu. Itu ada Bang. Jadi ya cuman saya tahan 1.700 rumah gitu 1.700 rumah. Ya, dan mayoritas dari 1.700 itu memang ponnya agak kurang baik lah mayoritas. Mayoritas yang kurang baik? Mayoritas. Wah. Dan di situ membuktikan bahwa saya menemukan kalau dari sisi dapil saya ternyata masih banyak masyarakat yang tanda kutip memandang caleg itu dari sisi pragmatis. Di dapil saya khususnya gitu ya. Tapi kalau saya kemarin itu banyak bermainnya emotional contact Bang. Jadi ketika ada ibu-ibu di rumah itu saya salim atau bapak-bapak saya salim sebelum saya pulang saya peluk. Mohon doanya Yonce, yo Pak gitu ya, yo Bu pulang. Jadi sembari saya kasih kartu nama, kalender dan lain segala macam saya kasih bahwa eye contact saya. Bahwa restu orang tua itu kan penting gitu kira-kira. Nah, di situ sih saya ngerasa banyak dapat pelajaran lah Bang di lapangan. Makanya saya bilang tadi modal dengkul. Berarti gini. Apa kabar dengan mahasiswanya? Banyak yang di situ juga tinggal di dapil itu. Kalau mahasiswa yang di UMN, ya, yang abang ajar lah. Kami banyak dari luar Bang, dari daerah. Berarti bukan KTP ini? Bukan KTP Medan. Tapi ada juga, cuman nggak terlalu signifikan lah. Kenapa pilihannya ambil di provinsi ya? Provinsi Bang. Provinsi. Kenapa ambil di dapil yang ini dapil yang luar biasa mantap nih kan gitu. Kalau bisa bilang abang bilang Liga Champion ya. Dapil Liga Champion. Lagi. Kenapa pilihannya di situ? Pertama Bang, saya sebelumnya memang dimintalah oleh beberapa kader, kebetulan saya di Isarah gitu ya. Ikatan Sarjana Al-Wasliyah. Isarah. Jadi kader-kader kami di bawah itu banyak minta di Jawa Barat 8 untuk provinsi Jawa Barat. Tapi saya pikir bahwa Sumatera Utara ini pertama adalah tanah kelahiran saya. Yang kedua saya berpikir gini juga, ketika saya nongkrong nih Bang, Medan di bagian selatan dengan Medan bagian utara itu jomplang Bang, luar biasa. Jomplang? Contoh gini, kita nongkrong di coffee shop. Abang boleh coba kalau abang nongkrong di coffee shop di Medan bagian selatan, daerah Sunggal, Polonia, Johor dan lain segala macam, pasti vibes-nya beda ketika abang nongkrong di Medan bagian utara. Daerah pantai lah, karena Labuhan, Deli dan lain segala macam. Dari sisi harga kopinya aja ini beda Bang. Sana lebih murah. Terus dari sisi obrolannya Bang. Anak-anak mudanya itu ternyata beda. Kalau saya nongkrong di bagian selatan itu rata-rata anak mudanya bicara itu apa Bang?
bicaranya trading, bicaranya soal bagaimana menghasilkan uang, bagaimana main forex dan lain segala macam. Peradabannya lebih maju gitu. Utara itu ya? Di selatan. Oh selatan. Nah Oke. selatan ini ada bagian nih? Johor, Kolonia. Oh bagian sana lah. Iya, Oke. bagian sana. Selatan Sedangkan ini bagian Labuan Deli. Utara tuh bagian Labuan Deli dan Ya, segala Deli, macam. oke. Belawan. Nah, tapi kalau saya nongkrong daerah Belawan dan Deli, kemudian Oke. Labuhan, itu yang keluar anak-anak mudanya masih sebatas, mohon maaf ya Bang, Iya. bicara soal slot, bicara soal domino dan bicara soal gitu, oke. pompa dan lain segala macam. Oke. Ini di lapangan yang saya temukan. Pompa narkoba. Yap. Oke. Nah, artinya ada kesenjangan Bang. Oke. Mereka kan nggak mau kayak gitu karena mereka nggak punya fasilitas dan pembangunan yang nggak merata. Kalau menurut saya ya, Bang. Dan itu saya coba cross check lagi dari sisi pendidikan. Oke. Ternyata hampir sama Bang. Di pendidikannya pun seperti itu. Oke. Lingkungan pendidikan dan lain segala macam. Nah, berangkat dari situ saya pikir bahwa harus ada anak-anak muda progresif ya. Ya. Bukan cuma anak muda aja, tapi dia harus punya progresif ke depan untuk minimal menyetarakan antara utara dengan selatan. Oke. Nah, salah satu jalan pintasnya adalah di parlemen. Saya Oke. pikir gitu, Pak. Itu dengan tekad kuat kemarin itu saya coba ajukan juga ke organisasi sebagai pengusung awal kira-kira, dan ternyata mereka sepakat dengan Oke. ide yang saya bawa. Berarti yang utara tadi itu Dapil Dapil Bangaraja ya. Mulai dari Amplas sampai ke Belawan. Oke. Kecamatan apa aja tuh? 11 kecamatan. 11 kecamatan ya. Oke. Nah, ini kan juga Bang Raja juga dikenal dulu aktif di partai juga ya. Tapi bukan partai yang hari ini ngusung dia jadi caleg gitu, malah Golkar ya. Ya, Nah, itu udah lama banget di Golkar. Berapa tahun tuh? Kurang lebih 4 tahun lah. 4 tahun di Golkar, kenapa nyalegnya malah di Gelora? Ya mungkin senior Golkar lebih tahu lah soal Ah. dinamika yang ada di Golkar. Tapi kalau saya ngelihat gini Bang, di Golkar itu sepengalaman saya ini ya, bisa benar bisa salah. Kalau kita mau cepat harus punya 2 kunci. Pertama, kalau kita nggak spesial banget jadi aktivis kah namanya Yes. atau apapun, kita nggak bisa yang namanya survive secepat kilat. Yang kedua, kita bukan anak ketua partai dan anak pejabat. Nah, berangkat dari situ saya lihat bahwa kalau saya aktivis juga biasa-biasa aja. Yeah. Yang kedua, saya bukan anak sultan, saya bukan anak pejabat. Oke. Jadi bagaimana Dua mungkin pintu itu nggak dua dapat? pintu itu saya nggak dapat. Oke. Walaupun saya mengakui bahwa tingkat kaderisasi di Golkar itu luar biasa. Yes. Artinya dari organ sayapnya, organ pendirinya, itu semua terkader dengan baik. Betul. Tapi bagi saya secara individual, saya pikir peluang-peluang itu harus dicari dari tempat-tempat yang lain. Karena kita di agama pun diajari masuk pintu kan nggak dari satu pintu, banyak pintu-pintu yang lain. Makanya berangkat dari itu juga saya pikir mungkin rezeki saya ada di luar partai Golkar. Oke, boleh cerita awalnya kenal sama Gelora? Kenapa masuk ke Gelora? Kalau Gelora sebetulnya sejarah nih ya Bang, Iya. waktu 2019 kalau saya nggak salah, sebelum ada partai Gelora itu kan ada organisasinya. Garbi. Jadi saya termasuk deklarator dulu Bang, bersama Pak Timbas, kemudian Bang Juanda. Yes. Nah, jadi kami termasuk deklaratornya lah di Sumatera Oke. Utara. Nah, tapi saya kan tidak membayangkan bahwa ini akan menjadi partai politik pada saat itu. Nah, makanya saya setelah deklarator itu saya memang tetap berkecimpung di Golkar kan. Oke. Oh, waktu masih gabung Garbi, masih di Golkar. Masih di Golkar. Oke. Karena kan itu bukan partai politik. Iya. Saya kan. Nggak tahu bahkan itu mau diarahkan ke politik. Ada, tapi kan saya masih berpikir ini nggak mungkin di pemilu yang akan datang nih, karena prosesnya masih lama. Oke. Ternyata diputuskan di 2019 itu jadi partai politik kan bulan Oktober. Dan ketika jadi partai politik saya benar-benar nggak ada komunikasi juga dengan teman-teman di Garbi dulu kan. Sampai saya 2022 saya pulang ke Medan setelah saya udah nggak di Golkar gitu ya. Saya masuk P3 dulu tuh Bang. Oh, sempat masuk Sempat P3. mau calon dari P3. Oh, itu P3. masih posisi di Garbi. Udah Garbi Di udah nggak ada lagi ya? Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi Garbi ya? Waktu itu setelah di Golkar bulan 12 kalau saya nggak salah tahun lalu Keluar saya masuk ke P3 untuk mendaftarkan sebagai caleg. Oke. Tuh. Cuman ya lagi-lagi kan internal dinamika di dalam partai. Ya. Karena saya orang baru gitu ya, saya pikir oh ya udahlah lebih bagus saya mengalah karena saya orang baru kan. Saya sempat nggak berpikir saya nggak mau caleg gitu kan karena perahunya belum jelas dan lain segala macam.
tiba-tiba dihubungilah oleh Ustadz Hafez, Oke, ketua DPW Gelora. Diajak bergabung dengan diskusi mapping dan lain segala macam. Saya pikir oke, sesuai dengan apa yang ingin saya tawarkan. Akhirnya gayung bersambut ya sampai sekarang lah. Oke. Nomor 2. Nomor 2. Sumut 1. Sumut 1 nomor 2. Kenapa nggak ambil nomor 1? Ada sebenarnya nomor 1 tuh kan apa ya, kalau kita lihat pasti punya pengalaman dan lain segala macam. Itu pastilah di partai, punya darah lah untuk partai. Jadi bagi saya nggak terlalu nomor berapapun sebenarnya nggak terlalu penting lah gitu ya Bang. Yang penting kolegial kolektif lah. Jangan pula kita ngincer-ngincer nomor 1 ternyata di bawahnya kan kopong kan. Ya, jadi target berapa suara? Kalau target personal atau partai? Personal lah. Kalau personal di kisaran 15.000. 15.000. Itu udah duduk ya? Minim berapa? Tergantung partai lah. Kalau suara terakhir partai politiknya di kursi ke-10 tahun 2019 itu 30.000 Bang. 30.000? Kursi kolegial, kolektif ya. Tapi saya yakin bahwa rekan-rekanan saya di Dapil all out juga gitu ya. Dan saya tahu mereka di lapangan bagaimana. Dan tinggal kalau kata Ustadz Anies Mata itu full limit lah. Kita ini kan kaum mustad'afin. Mustad'afin. Oh, Mustad'afin. Itu kan kaum yang lemah. Nah, jadi kalau dalam Quran itu kan dibilang kaum yang lemah itu kan akan diperjuangkan. Nah, jadi berjuanglah sampai batas limit Anda, setelah itu serahkan sama Allah. Kan gitu ya. Makanya kami sekarang paham betul bahwa kawan-kawan di Dapil 1 itu saya udah lihat Bang. Mereka memang full limit gitu. Apa yang bisa mereka semampu apa mereka di situ sudah mereka lakukan. Jadi tinggal menunggu takdir garis tangan aja lah sebetulnya. Berarti kan artinya apa ya gini? Kenapa pengen jadi caleg? Apa yang pengen Abang perjuangkan sebenarnya Bang? Kalau saya Bang, as simple-nya gini. Ketika bicara anggota DPR itu kan banyak masyarakat yang salah perspektif. Ada yang bilang DPR itu bisa bangun jalan, bisa bangun ini. Itu kan kerjaan eksekutif. Nah itu yang pengen saya deliver sebetulnya. Ketika kenapa kami anak-anak muda ini bisa untuk dipercaya menjadi parlementer atau orang-orang parlemen? Karena bagi kami adalah anak-anak muda itu kan pertama secara logis dia menang. Tapi secara logistik dia kalah. Secara logis dia menang, secara logistik dia kalah. Artinya ketika kami ingin bertarung di eksekutif, kapal perahu mana yang mengasih ruang untuk kami? Kalau kami bukan anak Pak Lurah, kalau kami bukan anak siapapun, nggak mungkin kami dimajukan dalam kontestasi eksekutif. Makanya panggung yang paling memungkinkan bagi kami anak-anak muda yang baru memulai aktivitas politik praktis ini adalah parlemen. Itu satu. Dan yang kedua bagi saya adalah anak-anak muda ini kan secara hubungan partai dia nggak pernah punya beban masa lalu Bang dengan partai politik manapun. Artinya ketika nanti dia dipercaya dalam parlemen, artinya calling partai, artinya kan sekarang kita punya fraksi dan lain segala macam. Ketika nanti kita duduk, ketakutan kita terhadap fraksi, ketakutan kita terhadap partai politik kan akan lebih sedikit daripada orang-orang yang punya keterlibatan batin jauh-jauh hari dengan partai politik. Itu menurut saya butuh diberi ruang yang lebih banyak anak-anak muda, dan gen rasio DPT hari ini kan toh juga kita majority gitu ya. Jadi kenapa enggak anak-anak muda itu diberikan ruang aja dulu deh gitu, supaya bisa nge-proof, bisa ngebuktiin gitu, kira-kira gitu. Nah berarti kan 3 itu ya tugas legislatif ya kan, pengawasan, penganggaran sama apa satu lagi Bang? Aduh lupa pengawasan, penganggaran. Satu lagi undang-undang, membuat undang-undang. Perencanaan ya. Nah, balik lagi yang tadi Abang bilang bukan berarti anggota dewan ini yang bisa bangun jalan segala macam. Mereka hanya memperjuangkan agar itu terrealisasi dan mengawasi kan gitu. Kadang ada juga yang anggota dewan mengklaim-klaim. Nah, itu yang harus sekarang pun banyak Bang kayak kampanye gitu. Bu, nanti sekolah gratis sama kita. Padahal bukan kerjaan dewan itu. Tapi itu yang paling menguntungkan dalam kampanye. Terkait gratis, ini kan termasuk di partai Abang juga nih. Gelora ini mempunyai program kuliah gratis. Nah, itu gimana? Konsepnya gimana? Kok bisa ngasih kuliah gratis? Itu saya udah tanyakan kemarin ke Bapilu gitu ya. Pak John Marbun gitu. Saya bilang, Pak, ini maksudnya gratis gimana? Gratis itu kan di-link dengan
presiden. Oke. Kira presiden terpilih gitu ya. Dan astacitanya Pak Prabowo ini nanti kan termasuk dalam sisi pendidikan. Oke. Nah, disitulah porsinya Gelora sebetulnya. Gelora mengajukan untuk Pak Prabowo ketika nanti terpilih elected, dia akan bisa membantu kuliah gratis. Oke. Nah, jadi itu memang program dari pusat. Oke. Memang diturunkan ke daerah supaya narasi ini untuk pemilihnya Pak Prabowo kira-kira gitu. Bukan untuk sebetulnya bukan hanya jualan caleg gitu kan, tapi memang kan namanya politik bisa diidentifikasi sebagai jualan kita lah. Gitu. Berarti gratis untuk yang kurang mampu? Kami kepinginnya kemarin hasil diskusi juga seluruh caleg di Gelora gitu ya, kami mengusulkan gitu bahwa yang negeri aja sudah harus gratis. Gitu. Yang negeri gitu, karena ya kalau dihitung-hitung gitu ya Bang, kita sangat mampu Bang, sangat mampu untuk bicara itu, dan kita punya data kok soal itu, bahwa sekarang banyak kampus swasta itu aja bisa kok mereka survive dengan saking banyaknya orang kita yang nggak percaya dengan kampus negeri, mereka menyongkolkan berapapun gue bayar untuk anak gue gitu. Nah dari dasar itu kita bilang bahwa kualitas negeri kita ini harus diberdayakan semaksimal mungkin. Saya termasuk di swasta Bang ngajar. Banyak hal yang saya tanya dosen-dosen itu, mereka bahkan nggak mau jadi dosen di negeri. Karena kesejahteraannya jauh lebih rendah gitu daripada yang swasta. Di swasta. Itu saya tanya langsung dengan dosen-dosen di UMSU, kemudian di UMA gitu. Saya tanya juga. Nah, ini kan apa namanya? Caleg berarti nomor urut 2 ya? Nomor 2. Sumut 1. Namanya di itu apa? Raja Fani Fatahillah. Fandi Fatahillah. Fani apa Fan? FANNY. Fani Fatahillah. Hero Mobile Legend ya? Hero Mobile. Raja yang menyenangkan. Masya Allah. Itu langsung pipi ya? Menjual ya? Berarti egalnya sebelah kanan. Kayak data terakhir yang Sumut 1 cuma saya yang punya lesung. Gitu? Dari 180 caleg. Iya. Mungkin itu daya jual. Daya jual ya, lesung pipi ya. 2 kanan kiri lagi. Kiri. Keren. Tapi kalau bagi orang kan ini kan kecacatan ya kan. Iya, bagi kita daya jual gitu ya. Nah dari 4 bersaudara tadi ya? 3? 4 bersaudara yang nyalek cuman Bang Raja? Cuman saya. Gitu? Jadi keluarga kami tuh nggak ada yang di politik Bang. Kakak saya, abang saya itu pemain bola dulu di Persija. Siapa? Rido Zikrila, dulu cadangannya Andri Tani lah, kiper Persija. Kemudian kakak saya yang perempuan tuh Hafizah. Masya Allah. Jadi sekarang di Jakarta di Lipia juga ngajar. Kemudian baru adik saya pun aktivis. Perempuan? Laki-laki. Saya berproses di hobi bola juga? Bola juga, kami semua bola lah. Bahkan kalau ada timnas main itu biasanya kami sekeluarga ke Senayan. Gitu. Ya, kemarin terakhir waktu timnas berapa tuh kemarin ya? Lawan Brunei kemarin. Ya, Brunei. Yang kualifikasi. Kami nonton. Memang pecinta bola lah Bang. Pecinta bola. Nah ini tadi juga kita di belakang kamera guys, banyak cerita, ternyata banyak keresahan yang ada dalam diri Bang Raja ini, keresahan terkait Sumatera Utara, Medan. Bahkan sebelum kita bahas Sumatera Utara, Medan, kita bahas yang agak besar dulu, Indonesia dulu nih ya. Indonesia terkait hari ini sedang selesainya debat Cawapres. Asik ya. Ini kalau bisa dilihat pandangan Bang Raja terkait debat Cawapres kemarin gimana Bang? Cawapres berarti ya? Kalau Cawapres pasti kan ya banyak juga pengamat yang kemarin bilang kan bahwa Mas Gibran unggul lah dari sisi mendeliver gagasan. Tapi kalau saya ngelihat bahwa ketiga pasangan sih punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal kita sebagai konstituen masyarakat kan ngelihatnya apa sih yang kira-kira hari ini wakil presiden seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat mayoritas. Tapi overall saya seneng gitu bahwa tidak disangka-sangka yang banyak dibully gitu kan, tiba-tiba jadi super sub. Nah itu jadi mengcounter juga bahwa anak muda itu nggak bisa apa-apa dalam panggung politik. Saya agak bangga juga di situ kan. Kira-kira. Tapi gitu pun tetap aja dihabisin dengan cara kayak mungkin dikasih
Itu tuh isunya dikasih earphone itu. Mic-nya 3. Iya, gitu mic-nya 3 terus ada orang ngomong di telinga. Itu gimana? Itu pandangan Bang Raja itu beneran ada atau gimana, Bang? Iya, kalau mic 3 itu kan udah diklarifikasi KPU ya, Iya. bahwa seluruh paslon kan 3 mic. Betul. Kalau yang permasalahan earphone dan lain segala Iya. macam ya sah-sah aja lah buat lawan politik menebar isu itu. Tapi kan logika sederhananya gitu ya Bang. Ketika kita pun dimasukin earphone gitu kan akan mindset kita kan buyar juga, betul. Jadi ya biar aja masyarakat yang menilai sendiri kan gimana. Tapi bagi saya apapun narasinya, apa dibilang sudah dibocorkan pertanyaan dan lain segala macam, saya pikir mental itu yang berbicara Bang. Bahwa dia bisa menyampaikan itu lancar di depan publik dan jutaan penonton itu kan bukan hal yang gampang Bang. Walaupun udah disetting macam manapun lah katakanlah gitu. Nah, saya di satu sisi saya berpikir juga bahwa Prof Mahfud aja yang sudah sesenior itu ternyata gugup kok, kelihatan kok dari gesturnya gitu ya. Kemudian Caimin yang sudah sekali beraktivismenya luar biasa, ternyata gugup juga. Iya, banyak blundernya juga. Makanya kan ini soal berbicara soal mental juga ternyata. Artinya anak muda nggak kalah juga dari sisi mentalitas. Betul. Kira-kira gitu Bang. Ternyata emang udah berarti banyak orang bilang juga kalau bisa dibilang Gibran ini belum siap sebenarnya. Ternyata emang dia diam-diam makan dalam ya kan, ngeri ya kan, cicil cabai rawit gitu. Iya, karena nggak banyak juga Bang yang bisa kayak gitu kan. Oke lah, tapi kan di satu sisi kita lihat juga beban sebagai anak presiden yang sudah dijatuhkan hukuman etik terhadap putusannya itu kan luar biasa bebannya itu. Tiba-tiba yang ditunggu-tunggu nobarnya. Saya ada catatan nih Bang, waktu kemarin saya mau nobar, saya beberapa kali diundang ke TKD? Pihak relawan-relawan. Jadi saya diidentifikasi oleh mereka kan sebagai jubir milenialnya di Sumut lah. Pak Prabowo Gibran kan. Saya diminta untuk hadir dalam pemantik itu debat. Jadi habis debat kita ditanya kayak gini lah, diskusi dengan jubir-jubir milenial lainnya di Sumut. Ada 4 undangan Bang, termasuk dengan TPD Ganjar Mahfud, timnasnya Amin gitu ya. Tapi saya tolak tuh Bang. Karena saya berpikir ini akan sangat merugikan bagi saya, satu. Yang kedua, saya khawatir juga, sempat ada kekhawatiran bahwa blunder-blunder itu keluar lagi nih pada sesi debat. Jadi saya lebih hold bahwa saya pikir cari orang lain aja lah. Karena saya belum siap untuk mengcounter blunder yang terjadi nanti gitu ya, awalnya gitu. Dan tahu nggak Bang, yang ngadain nobar itu macam timnas Indonesia yang main Bang. Setiap coffee shop itu nobar debat cawapres. Jadi untuk menunggu blundernya Mas Gibran. Kira-kira gitu. Sampai emak-emak yang di coffee shop itu, Bang, tolong Bang putar debat. Saya di kafe itu Bang. Saya nonton di kafe. Saya sengaja saya mau lihat auranya. Rata-rata emak-emak bawa bapak yang datang ke coffee shop sengaja mau malam Sabtuan itu minta putar debat. Makanya saya bilang, wah ini semua orang menunggu apa sih yang pengen dia omongin kira-kira gitu. Dan itu ternyata mengecewakan. Jadi saya selalu bilang, mohon maaf lah Mas Gibran telah mengecewakan bagi orang-orang yang menunggu dia membuat blunder. Karena itu betul-betul orang nunggu itu semua. Bahkan saya sebagai salah satu tim Pak Prabowo itu saya nggak berani tuh Bang. Karena saya belum siap untuk mengcounter narasi-narasi yang nanti Mas Gibran keluarkan kalau seandainya itu blunder gitu kan. Ternyata itu di luar nalar semua orang mereka. Tapi di Instagram Bang Raja pernah ngeposting beberapa foto bareng sama Anies. Nah itu gimana ceritanya? Setahun yang lalu lah. Setahun yang lalu. Karena kedekatan saya juga sama Pak Anies ya, ada beberapa kali juga saya ke rumahnya gitu ya Bang, dan berdiskusi langsung dengan beliau. Saya termasuk tim pemenangan Pak Anies di Pilgub. Iya, di Jakarta Selatan. Saya ketua tim milenial. Bersama PKS dan Gerindra juga pada saat itu. Tapi saya tetap meyakini bahwa saya 3 kali Bang Pilpres saya selalu mendukung Pak Prabowo. 2014, 2019 sampai hari ini. Pak Prabowo. Pilpres ya. Pilpres. Kenapa? Karena saya lihat gini Bang, nggak banyak orang yang mau berproses di partai politik. Dan kita nggak bisa lah Bang mau jadi presiden hanya karena menopang partai orang. Menurut saya, karena undang-undang itu kan jelas partai politik dan gabungan partai politik yang bisa mengusungkan presiden. Dan ketika kita nggak punya powering dalam partai politik, ketika kita duduk nanti kita nggak punya senjata apapun dalam menjaga stabilitas yang kita bangun, pemerintahan yang kita bangun.
Dan saya lihat Pak Prabowo itu mengikuti proses itu, Bang. Oke. Mulai dia dulu kalah di konvensi Golkar, Oke. sampai dia bikin partai politik. Waktu 2009, Bang, saya ingat waktu itu saya masih main bola. Ada piala Pak Prabowo itu namanya Piala Tidar. Oke. Nah, Tidar, Oke. Piala Tidar Garuda. Ah. Saya main di cup itu, Bang. Ah. Dan itu saya dengar itu dari ayah saya, dari mana, nggak ada yang mau caleg dari Gerindra. Oh, oke. Karena partai baru, partai Iya. nggak jelas dan lain Yes. segala macam. 2008 tuh, Bang. Ah. Ingat saya, waktu saya masih main bola. Tapi ketika 2019, Gerindra adalah partai terbesar kedua, Bang. Bahkan Iya. sekarang mau jadi partai terbesar pertama. Iya. Kalau itu bukan karena Prabowo Subianto, saya pikir nggak mungkin, Oke. gitu kan. Artinya dia menciptakan kapalnya sendiri untuk berlayar, Bang. Itu yang saya salut dari dia. Walaupun 3 kali kalah, 4 kali kalah, saya pikir itulah yang namanya pejuang kan. Yes. Bahwa nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan pun dia tetap berjalan. Yes. Nah, saya sama Pak Anies juga terakhir saya pamit kok, Bang, Oh gitu. dengan beliau gitu, dengan tim, bahwa ketika akhirnya Pak Anies memutuskan jalan sendiri, ya kita bersama tim juga yang sudah kita bentuk, kita bilang kita nggak mungkin keluar dari Pak Prabowo. Oke. Karena memang kalau menurut saya gitu ya, Pak Anies itu harus tetap memegang apa namanya, kalau saya bilang fatsum politiknya. Oke. Karena dulu dia selalu bilang bahwa dia nggak akan mengkhianati Pak Prabowo. Yes. Dan itu bagi saya tidak ada mengenal apakah Pilpres 2019 Oh, nggak kenal waktu. Nggak kenal waktu, menurut Oke. saya ya. Itulah yang membuat Bang Raja kecewa sama Anies. Saya nggak bisa bilang kecewa, tapi Tapi- saya menyayangkan lah sikap. Oke. Saya lebih harusnya Karena seperti menelan ludah sendiri. bisa dibilang gitu, Bang. Oke. Dan saya orang yang paling fair dalam melihat situasi objektivitas politik Oke. sebagai anak muda gitu ya, Bang. Dan saya pikir Pak Anies juga nggak salah, orang dia punya kesempatan untuk maju dan dipinang partai, ya silahkan Oke. aja. Tapi bagi saya yang mengikuti dari 2017 beliau pilgub, betul, Bang, kami di lapangan itu memang bukan cuman partai yang membantu kami relawan, tapi betul-betul memang Pak Prabowo Oke. dengan pasukan kalau bisa dibilang Pak Hasim Ya. Joyo Hadikusumo itu di bawah. Bahkan Oke. kami yang awal-awalnya berhadap-hadapan dengan incumbent Yes. Pak Ahok pada saat itu, yang kami semua takut-takutan karena memang backup beliau itulah kami merasa yakin dan moral itu ada, Bang. Bahkan waktu diputuskan putaran pertama itu kan Pak Anies lewat ke putaran kedua, itu diputuskan dan Pak Prabowo itu panggil seluruh relawan. Saya ingat waktu itu. Relawan Anies. Bahkan iya dari Kepulauan Seribu Iya. juga dikumpulkan, dia bilang bahwa jangan sampai ini terus digerek sampai masalah identitas agama. Oke. Pada saat itu dia selalu jaga tuh, Bang. Karena memang betul, Bang, di daerah kampung saya tinggal tuh aja ada orang pendukung Pak Ahok itu mau disolatin nggak dikasih masjidnya. Oke. Betul-betul sampai ke lini paling bawah masyarakat Ya. itu terasa. Nah, artinya apa yang ingin saya katakan, bahkan waktu beliau jadi gubernur, Gerindra tetap backup, Bang. Sampai habis masa Anies 2022, Oke. Gerindra tetap loyal. Gitu. Padahal beberapa kali Makanya bisa terucap seperti itu sama Anies sama waktu itu Anies. ya. Iya, Pak Anies karena terucap. saking banyaknya jasa Pak Prabowo. Oke. Bayangkan waktu Pak Anies itu dipecat jadi menteri gitu Iya. ya, Bang. Ditampung Di reshuffle, langsung, ya. ditampung, Bang. Nah, tapi bagi saya ya udahlah, semua sudah jadi bubur dan saya selalu respect dengan Pak Prabowo. Bahkan kami di Pandawa 5, di relawan Pak Prabowo, di TKD itu selalu dibilang, Bang, Ah. jangan pernah menjelekkan paslon lain. Dan itu betul ada sanksi, Bang. Saya Oke. sudah ngalamin, kayak boleh kalau Abang punya kenalan di TKD, silakan tanya. Setiap pengurus dan anggota TKD yang melakukan campaign negatif, itu ada sanksinya, Bang. Baik dari partai politik pengusung maupun dari tim kampanye daerah atau TKN. Oke. Karena bagi kita sekarang, Bang, menguntungkan nih, Bang, 3 pasangan calon. Mhm. Kalau dari kalkulasinya, pertama gini, Bang. Kalau Abang pendukung paslon 1, saya paslon 2, Yes. Abang ini paslon 3. Iya. Kalau Abang menjelekkan saya, belum tentu paslon 1 yang diuntungkan. Mana Yes. tahu paslon 3 yang diuntungkan. Iya. Atau Abang menjelekkan paslon 3, Oke. belum tentu saya yang diuntungkan. Gitu kan, mana tahu Abang sendiri yang diuntungkan. Jadi serba menahan diri nih Yes. tim kampanye masing-masing karena takut blunder justru. Iya. Nah, ketimbang head to head. Nah, yang saya bingung sekarang gini, Bang. Kalau nanti terjadilah Allah takdirkan nih 2 putaran. Kira-kira mau kemana nih pendukung 03 dengan 01? Karena Iya. kalau saya hakul yakin saya, Bang, bahwa Pak Prabowo akan melenggang ke putaran kedua Oke. dengan data yang kami punya di lapangan gitu ya.
Kalaulah kategorinya seperti ini, satu Pak Prabowo dengan Mas Gibran masuk Iya. putaran kedua. Kira-kira nih paling sederhana itu yang selalu saya campaign dengan kawan-kawan. Ya. Pendukung Pak Anies ini mau kemana? Apa mungkin mau ke Ganjar? Dari Oke. kanan nyebrangnya kan jauh ke kiri, Bang. Iya. Atau kita katakan Ganjar pendukung Pak Ganjar ke apa Anies. mau ke Anies? Oke. Walaupun hitung-hitungannya ya nggak apa-apa lah asal bukan Jokowi kira-kira gitu. Iya. Apa mungkin dia dari kiri nyebrangnya jauh ke kanan? Sedangkan ada Pak Iya, Prabowo iya. yang di tengah-tengah. Oke. Logika sederhana ini ya, Bang. Oke. Kita nggak bicara Atau bisa jadi oposisi. Nggak mungkin. oposisi, kalau saya pikir nggak akan mungkin, Bang. Karena pasti kalah yang bakal Iya. lawan Prabowo kan gitu. Betul, itu Kurang satu. Yang suaranya. kedua, oposisi. Misal kategorikan PKS akan oposisi lagi. Ya, 3 periode loh, Bang. dia oposisi. Oposisi. Ya. Ya kita bilang partai mana yang bisa selama itu oposisi, Iya, kira-kira iya. gitulah. Itu satu. Yang kedua, dia kan punya histori dengan Pak Prabowo nih, PKS. Iya. Nggak mungkin dilupakan lah 2 kali pilpres, Iya, Bang. betul. Masa nggak punya cinta-cinta lama bersemi kembali? Iya, iya. Itu iya. satu. Yang kedua, Nasdem. Berarti bisa jadi koalisi-koalisi yang nggak masuk putaran kedua ini pecah. Pasti, bisa Bang. jadi. Pasti. Kalau menurut hemat saya, yang masih miskin politik lah, saya pikir akan pecah, Bang. Dan akan berpikirnya yang penting jangan kalah. Gitu. Karena ya ada yang saya bilang tadi di belakang layar, ada project-project multi years yang harus mereka amankan dan mereka terlibat, Bang. Yes. Makanya saya tergelitik ketika sekarang ini ada narasi perubahan gitu loh, Bang. Ya. Sedangkan mereka masih detik ini masih Di dalam situ. kabinet. Betul. Itu satu. Yang kedua, mereka datang dan hadir dalam peletakan batu pertama IKN. IKN. Tiba-tiba mereka narasinya adalah menolak IKN. perpanjangan IKN. Iya. Terus ada orang yang bicara juga dari sisi bahwa dialah yang memenangkan presiden sekarang, gitu ya, dari 03 misalkan. Tapi dia selalu takut gitu, Bang. Yes. Nggak berani frontal nyerang Pak Jokowi, Iya. tapi juga nggak terlalu berani Adem-adem aja. adem-adem aja, Ah. gitu. Jadi kita pun bingung gitu. Kalau yang menurut kita sekarang ini posisi yang paling menguntungkan sejauh ini adalah memang 02. Iya. Karena dari manapun nanti putaran kedua, saya hakul yakin bahwa 03 dan 01 kalau tidak ada angin torpedo, Iya. kemungkinan kecil untuk bergabung, Bang. Oke. Karena akar rumput ini nggak bisa dibohongi, Bang. Iya. Saya memang belum terlalu lama dalam politik, tapi ketika kita masuk ke sendi-sendi akar rumput, Bang, kita tahu tuh, Bang. Oke. Jadi saya bilang akan lebih sulit menggabungkan Islam cingkrang dengan Islam sarungan. Iya. Lebih gampang Islam sarungan dengan marhaen gitu. Iya. Apalagi Islam cingkrang dengan marhaen, kan gitu kira-kira, Iya. Bang. Nah, kalau ini bisa disatukan kan ya pasti ada sesuatu tuh, ada angin Berarti Abang torpedo. bilang PKB dan PKS. PKB dan PKS kalau menurut saya, kalau Pak Anies ini bisa menyatukan akar rumput keduanya, ini akan jadi bonus yang luar biasa, Bang, Oke. bagi beliau gitu, Bang. Tapi kalau dia tidak bisa menyatukan, dia pecah di dalam. Oke. Ada yang menarik dari program waktu dipaparkan terakhir debat kemarin dari Caimin ya. Program kamu, kredit usaha anak muda. Anak muda. Nah, ini pandangan seorang yang berdarah alwasliyah, asik. Oke, Bang. Gimana menurut, kita ambil dulu kata per katanya, kredit usaha anak muda. Kredit dulu. Oke. Ini kan mengatasi yang namanya pinjol. Pinjol. Katanya gitu. Ya. Makanya diciptakan program kamu. Tapi dengan solusi kredit juga. Menurut Bang Raja gimana? Kalau pandangan kita di Ormas gitu ya, Bang. Ya. Kader-kader Ormas itu kan kami pun punya bank, Bang. Ya. BPRS namanya. Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Ya. Nah, sejauh nanti kan kita lihat bahwa kreditur dengan debitur itu kan nanti kan ada fatsun syariah atau tidak. Oke, Itu satu. Yang kedua, mana sih maslahat dengan manfaatnya lebih banyak yang Oke. mana? Pastikan Ormas akan bersikap untuk program itu. Tapi sejauh ini kan program itu dikeluarkan kan pasti dengan jajak pendapat dengan Ya. ormas-ormas Islam juga, termasuk di NU, kemudian di Oke. Muhammadiyah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat bahwa kredit memang mengatasi pinjol satu sisi. Ya. Di satu sisi yang lain, ketika kredit itu kan anak muda punya tanggung jawab Oke. untuk membayar cicilan. Ya. Jadi nggak secara cuma-cuma. Kalau kita masih dengan proses kayak dulu nih, BLT atau bantuan langsung tunai untuk UMKM. Ya. Kebanyakan di lapangan itu nggak jadi UMKM, Bang. Jadi? Nggak ada apa-apa. Oh. Karena mereka nggak punya beban untuk mengembalikan tanggungan itu. Oke. Tapi ketika itu kredit dan rasionya masuk untuk kategori
anak muda, saya pikir sih sah-sah aja asal tidak menyalahi aturan OJK pertama. Oke. Yang kedua juga secara syariah itu tidak menyalahi gitu. Berarti apa bedanya anak muda itu pinjol dulu untuk buka usaha? Ayo. Kalau itu kan sudah jelas ya bang, secara nggak usah bicara Islam lah, secara pinjol di OJK kan nggak resmi juga, dengan bunganya dan lain segala macam. Kalau di OJK itu kan dia ada bunga rate-nya itu kan harus diatur. Nah berarti bukan kalau misalnya emang Amin terpilih, ya kan, kamu ini berjalan, berarti kan kredit pasti ada bunganya juga enggak di program dia itu? Prabowo. Enggak, Amin. Oh, Amin. Amin kan ada program kamu itu, yang ini kita bahas program dia nih. Pasti ada bunganya. Iya kan, berarti pasti. kan sama aja. Sama. Kamu ini sama pinjol ini sama ini nanti. Kalau kita kan harus objektif juga nih ya bang. Ya. Kalau menurut saya, kamu dengan pinjol itu, sepemahaman saya nggak terlalu masuk ke dalam proyeknya mereka gitu. Tapi kalau pinjol ini memang luar biasa bang. Kami di Ormas itu, BPRS itu berapa kali gali lubang tutup lubang hanya untuk membantu korban pinjol. Karena memang segampang itu bang. Sementara kalau nanti di kamu ini kan pasti ada regulasi tuh. Bagaimana proses pengajuan dan lain. Kita harus objektif lah melihatnya. Cuman permasalahannya kan apakah itu menjadi solusi utama bagi anak-anak muda. Kalau di lapangan memang saya temui itu bang, begitu dikasih bantuan anak-anak muda itu nggak dibuat usaha sama mereka. Hanya buat have fun dan lain segala macam. Karena nggak ada beban bagi mereka mengembalikan. Tapi kalau kredit yang kamu ini kan harus ditinjau lagi tuh nanti bang dari sisi itu. Saya gitu. Tapi ya berarti tapi nggak akan berjalan, lebih bagus susu gratis kayaknya. Tapi saya sepakat tuh bang, banyak yang nyindir soal susu gratis. Saya selalu bilang gini, tadi abang cerita soal kambing dan lain segala macam. Saya tuh ipar saya orang Temanggung bang, Jawa Tengah. Setiap saya pulang ikut ke rumahnya beliau itu di Jawa Tengah, dia punya peternakan apa segala. Saya bilang, ini kemana bang? Yang paling bisa dijual dan diberdayakan laku itu dagingnya aja bang. Daging sapi, daging kambing. Tapi untuk produksi susu ini rata-rata hanya untuk kelas 2, kelas 3 di pasaran aja. Betul. Nah, sedangkan ada project ini kan luar biasa nih. Asalkan nanti kita kawal nih sama-sama. Mau kita pendukungnya Pak Prabowo, mau enggak, kita kawal nih. Harus nanti yang dibeli adalah dari pengusaha kita. Pengusaha peternak kita, petani kita, harus itu. Dan itu harus secara transparansi, Bang. Dibuka. Berapa kubik liter misalkan setiap hari yang kita keluarkan bagi makan siang dan minum susu gratis. Itu harus transparan, dan kami juga sebagai relawan kemarin di setiap TKD project ini menjadi prioritas utama. Karena stunting itu satu. Nah, semua orang kan bilang stunting kan harus dari rahim dan lain segala macam. Saya pikir ya kalau itu berkesinambungan ya itu Bang. Cuman ketika kita nggak mungkin Bang bisa menjangkau dari ibu hamil sampai mereka bisa besar itu, kita nggak mungkin menjangkau secara eksplisit ya. Tapi kita bisa menjangkau ketika dia sudah masuk balita nih Bang. Karena di situ ada golden age kan. Kata orang kan golden age-nya di situ. Makanya saya sepakat soal project itu. Cuma memang banyak yang nyinyir Bang. Makanya masa kita ngasih ikan terus nggak ngasih pancing gitu. Nah, kalau kita punya uang Bang, masa salah kita berdagang dengan masyarakat kita sendiri, kita mau bersedekah dengan masyarakat sendiri. Dan peternak-peternak jadi sejahtera. Tapi dengan catatan kita kawal sama-sama gitu Bang. Bahwa ini jangan ada cukong asing, ini masuk. Kalau ada cukong asing, hari itu juga kita demo Bang. Kan itu, kita sebagai cukong asing berarti mereka dari cukong asing inilah yang punya kan ternak gitu ya. Kemarin ada isu Bang dari Australia kita mau ambil Bang. Kita impor susu dari Australia. Ya kalau kayak gitu caranya ngapain kita buat project ini kan? Program ini kan hanya untuk memberdayakan UMKM, petani, peternak gitu kan. Nah, kalau itu yang dilakukan nanti seandainya ada impor misalkan, kita harus secepat kilat Bang. Kita akan demo itu Bang. Karena kita bertanggung jawab terhadap program yang kita tawarkan ke masyarakat kan. Dan dalam MOU terakhir Pak Prabowo dengan partai politik pun tidak ada bicara soal impor. Karena cukup Bang, sangat mencukupi produksi susu kita kok. Nah, bicara UMKM, nah ini kita juga ada UMKM anak muda ini, Parfum. Ini UMKM Abang boleh pilih mana wangi yang cocok, bisa dibawa untuk kampanye. Jadi karena kalau kampanye itu kan wajib wangi kan Bang? Karena Parfum ini wangi nggak pernah bohong. Cuma biasanya kalau caleg-caleg yang modal dengkul itu Bang, dia badannya nggak bau, tapi pemikirannya wangi Bang.
Tapi boleh, abang cobain mana yang cocok, abang boleh bawa pulang. Oke. Nah, itu Up Parfum. Up Parfum buat sendiri nih, Bang? Buat sendiri, karena kalau diperhatikan logonya itu ada huruf A di dekat parfumnya itu. Oh ini ya, ada ya kan? ya. A itu Allah. Asik. Allah. Itu dia. Saya pikir amin tadi. Jadi ada yang unik nih, Bang. Apa itu? Jadi waktu saya pernah ketemu dengan loyalis Pak Prabowo. Adinda sini dulu. Apa, Bang? Tolong carikan abang masjid yang sekarang kalau dia walad dolin aminnya tuh nggak kuat-kuat kali gitu. Oke. Betul abang, iya. Jadi sekarang abang setiap abang keliling ke masjid-masjid, aminnya tuh udah agak beda intonasinya, makin kuat dia. Jadi walad dolin, amin gitu. Jadi sekali. Tapi abang ada satu di daerah sini, begitu dia sholat walad dolin alamin gitu. Rupa itu pendukung Prabowo semua. Tapi sah aja ya alamin. Oh enggak. Ini kan joke aja. Ya, saking frustasinya lah. Nah, terkait yang seperti itu, kan ada juga yang lagi viral ini. Ya, pan. Ya kan, yang tahiyatul. Ya. Nah, itu pandangan Bang Raja gimana, Bang? Ya, kalau kita udah nggak suka sama orang mah ya pasti salah aja lah. Iya. Dan narasi-narasi gitu sih sebenarnya itu kan dibawakan dalam satu forum gitu, walaupun itu kan di camp gitu. Tapi bagi saya gue tabayun aja lah dulu. Karena ya namanya orang punya salah, punya hilaf. Cuman saya pengen bilang aja bahwa kalau kita politik ini jangan dibawa seakan-akan kalau kita nggak dalam satu kubu mereka, Bang. Kita tuh udah kayak neraka, Bang. Iya, kayak bukan golongan kami. Saya alami itu bahwa kalau tidak memilih si Anu, kita bukan barisan daripada golongan ini gitu kira-kira. Padahal kan kalau bagi saya Bang, Pilpres ini kan berebut kekuasaan. Pragmatisme, bukan berebut tiket surga atau neraka. Artinya kalau nanti pun yang menang mereka lah dari situ yang menang, belum tentu mereka bicara soal yang paling mendukung golongan dan agama tertentu toh. Pasti mereka juga bagi-bagi kue, Bang. Kue-kue politik dan lain segala macam. Makanya bagi saya tuh selalu kampanye saya adalah jadilah pemilih yang rasional, jangan jadi pemilih yang emosional. Karena kalau emosi ini sumbu pendek ini gampang kali, Bang. Kalau rasional ini kan secara emosional kita dalam hati kita pasti pengen punya pemilih yang dekat dengan golongan kita. Itu munafik kalau kita bicara nggak gitu, Bang. Tapi kan secara rasional, Bang, di antara 3 kandidat ini mana yang paling dibutuhkan Indonesia hari ini? Yang bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Kaum tadi Islam cingkrang dengan sarungan, kaum nasionalis dengan agamis, kaum religius non Islam dengan religius Islam. Itu kan kita punya sosok di situ. Yang minimal 2024 sampai 2029 bisa stabil gitu kondisi kita, Bang. Itu aja sih, Bang. For your information buat kalian mungkin yang agak terganggu mendengarkan podcast ini karena hari ini kondisinya lagi hujan lebat. Satu harian hujan terus ini, Bang, luar biasa ya kan? Anugerah Allah SWT, berkahnya itu. Satu harian nonstop hujan terus, berhenti bentar hujan lagi. Jadi mohon maaf kalau agak terganggu audionya. Kita lanjut lagi. Jadi ini abang mana yang mau abang ambil nih? Yang ini aja nih, Bang. Nggak usah dicium-cium lagi? Udah. Karena udah pasti wangi, nggak pernah bohong. Bang, kita cukupkan bahas capres. Ini karena kita juga tinggal di Sumatera Utara. Kayaknya Bang, aku pengen ngebahas juga. Abang kan masuk ke dalam TKD juga ya? Masuk, Bang. Masuk ke TKD juga dan apa yang sekarang terjadi di Sumatera Utara nih, politik-politiknya kan gitu. Sempat terakhir aku melihat berita itu Partai Golkar itu ada 2 nama kandidat yang dideklarasikan di Partai Golkar. Itu ada Musa Rajeksa, Pak Ijek sama Bobi Nasution, sekarang wali kota. Pandangan abang nih, atau ada nama lain selain mereka berdua yang bakal menjadi sumut satu? Kalau saya melihat ini pilgub lah kita bicara. Pilgub. Kalau pilgub itu kan bulan 11, Bang. Artinya pertama yang harus kita pahami adalah efek ekor jas pilpres itu akan membentuk yang namanya poros nanti untuk pilgub. Katakanlah kalau nanti 02 yang menang, pastikan tarikan garis lurusnya kan kita udah tahu tuh kemana.
Yang kedua, kalau bicara pilgub itu kan pasti ada yang namanya incumbent, ada yang namanya poros istana. Yes. Yang sekarang kita rasakan lah gitu ya, Bang. Dan mungkin teman-teman di Sumut udah tahu lah waktu itu. Tapi dari dua nama tadi yang Abang sebutkan, saya pikir dua-duanya termasuk calon yang potensial untuk minimal bisa maju jadi calon gubernur. Dan yang ketiga paling incumbent kalau tadi kita bicara. Ada Pak Edi Ramayadi dan beberapa biasanya nanti landingnya itu dari DPR RI itu, Bang. Oh, biasanya DPR RI yang terpilih ya? Yang terpilih. Oke. Karena sepengalaman kita di Pilgub Sumut ini kan kayak gitu tuh. Dari kalau nggak dia DPR, dia dari pusat. Diimpor ke Sumatera Utara. Tapi kalau dari dua itu, saya berpikirnya gini, Pak Ijek ini kan sebagai ketua partai. Yeah. Dan pengalaman dia sebagai wagub. Artinya secara kesiapan mental dan kesiapan infrastruktur partai, itu dia memang punya. Yang kedua adalah Pak Bobi gitu, Bobi Nasution ini kan secara infrastruktur partai memang dia belum punya karena dia sudah tidak di PDI, kira-kira gitu ya. Tapi secara infrastruktur pusat dia punya, sampai ke bawah gitu ya. Dan saya pikir kalau ini harus diputuskan oleh Partai Golkar ini kan akan menjadi pilihan yang sulit nih. Nah, yang saya baca alangkah lebih baiknya kalau ini ditandemkan. Tapi entahlah ya siapa yang jadi satu atau dua. Itu gimana tuh satu-duanya ya kan? Iya, karena itu kan pasti elit-elit Golkar nanti akan berpikir. Tapi pasti menunggu nanti dari 14 Februari. Oh, gitu. Nah, tapi kalau saya ditanya, dua nama ini lebih baik disandingkan, Bang. Disandingkan? Berarti Golkar ya, kali gitu. Kalau Bang Bobi ini kan belum di Golkar nih. Oh, belum ya? Belum. Tapi diusungkan saja. Bisa jadi kan nanti dia akan di partai mana kita nggak tahu nih. Gitu ya Pak Wali nih. Iya. Tapi kenapa saya bilang disandingkan? Karena Pak Ijek ini kan konstituennya kan berbeda dengan Bobi. Betul. Kalau Bang Bobi ini kan lebih ke Gen Z dan milenial. Kalau Pak Ijek ini kan lebih kepada Islam yang secara tarikan adalah yang di bawah naungan oleh Yayasan Kebaikan Keluarganya lah. Kolonial baby boomer lah ya. Nah, dan secara pengalaman pun dia punya di birokrat kan. Jadi saya pikir ini komposisi yang menarik untuk disandingkan. Tapi kan apapun ceritanya kembali ke partai. Nah, sedangkan Pak Edi, saya selalu bilang gini, Bang. Pak Edi itu minusnya cuma satu. Apa itu? Komunikasi publik. Tapi kalau soal mapping lapangan transisi pembangunan, saya pikir dia mumtaz lah, karena dia mantan Pangkostrat, kira-kira gitu ya. Tapi mendeliver apa yang ingin dia bangun untuk Sumatera bermartabat ke masyarakat, itu yang belum kurang. Harusnya dia cari wakil yang bisa menutupi kekurangannya itu. Kalau menurut saya. Sebenarnya emang cocok Ijek kan ya? Cocok itu sebetulnya. Cuman kan karena dinamika terjadi. Iya, benar. Nah, dan ada sih beberapa nama lain, termasuk kalau kami itu di Waslia kan ada Bang Deddy Iskandar Batubara. Kemudian banyaklah kader-kader muda yang lain gitu ya. Tapi saya lihat bahwa Pilgub ini bagi kita yang muda ini penentuan, Bang. Karena siapapun yang jadi ini kan sampai 2029. It means minimal tes pertama itu nanti PON, Bang. PON itu kan tahun depan nih. Iya, 2024. Iya, betul. Bahkan ada indikasi kan pilkada itu dimajukan di bulan 9. Dan itu belum ketok di Komisi 2 sih memang. Tapi akan ada indikasi dimajukan di bulan 9. Artinya kalau indikasinya kata Menpora itu pilkada PON nanti ditunda di 2025. Yang pertama jadi tantangan dari gubernur terpilih adalah PON. Nah, PON ini kan bicara marwah nih kita, Pak. Jangan sampai PON kita tahu-tahu nanti habis PON tersandung kasus lagi. Kayak tetangga kita kan gitu, tuan rumah dia PON tersandung kasus itu. Gubernur. Kayak lagu ya PON ya. Pon. Semakin terdepon. Tapi dan kebetulan PON udah ngusung Bobi juga. Gitu. Iya, benar. Jadi ya. Nah, kalau misalnya ini pilgub dulu atau pilwalkot? Sama bareng ya? Serentak. Nah, kalau misalnya Bobi main di gubernur, siapa yang isi Medan? Ada pasti ada lah itu, Bang. A1 dari abang ini nama-namanya untuk ngisi Medan.
Pasti ada lah. Ada ya? Pasti ada. Salah satunya kan sekarang juga beliau jadi calon juga di DPR gitu Oke. ya. Dan ada beberapa nama lain lah yang saya dengar termasuk juga orangnya Pak Prabowo di Jakarta gitu kan. Kalau dari sisi Gerindra, kemudian kalau dari sisi PKS saya udah beberapa kali ketemu dengan ustadz-ustadz di PKS juga gitu kan, bahwa ada beberapa bahkan yang kemarin sempat maju calon wakil wali kota. Yes. Itu akan bertarung kembali. Kemudian dari Partai Golkar ada beberapa nama termasuk Pak Bobi lagi kan, Oke. memajukan. Dan lain-lain adalah. Tapi bagi saya, kalau dari Pilgub tadi, saya kepinginnya ada super sub baru gitu bang, Iya. yang jadi ini darah baru nih, Iya. merefresh untuk orang-orang tokoh-tokoh yang akan bertarung. Oke. Apalagi bicara Medan gitu Iya. kan, karena Medan ini spektrumnya Sumatera Utara. Oke. Menurut abang lebih baik sikap Bobi menjadi gubernur atau menjadi 2 periode di Medan? Kalau saya ya, Iya. saya secara subjektif dan objektif saya melihat Pak Wali 1 periode lagi lah. Jadi harus 2 periode dulu Ya, ya. wali Harus kota. banyak pengalamannya dulu Satu ya. itu, yang kedua, ini kan proyek yang ada di Medan ini kan butuh 1 tangan ya, kalau Iya. menurut saya ya gitu kan. Artinya sangat sayang ketika ditinggali ke orang yang belum tentu nanti adalah orangnya beliau. Betul. Mana tahu nanti kontestasi yang terpilih bukan orangnya beliau, artinya mandek lagi toh. Iya. Proyek multi years, kemudian kawasan Kawat industri itu dan ya, lain segala oke. macam. Itu kan harus dipegang oleh orang-orang yang satu frekuensi dengan pemikiran Ya, Pak Bobi oke. gitu ya. Nah, saya harap sih Pak Bobi melihat bahwa Medan masih membutuhkan kira-kira Iya. gitu. Karena kalau Pilgub ini ya masih banyak chance Pak Wali untuk bisa mengabdikan dirinya di Sumatera Utara lah. Oke. Apalagi kalau dia berhasil membangun Medan 2 periode kan. Iya, Kayaknya betul. Ya, kita nggak tahu juga ya, karena tak khawatirnya, bukan khawatir. Nggak tahu juga kalau misalnya nanti iparnya pula jadi wakil presiden kan? Ya. Oh, apa kata ipar nanti? Tapi ya kalau saya sih berharapnya tetap di Medan lah bang. Tetap di Medan Ya, kalau Ya. berharap saya gitu ya. Karena banyak perubahan lah yang dibawa Ya, Bobi itu kita di harus Medan akui itu. lah, Bang. Iya. Kita harus fair lah mengakui bahwa Medan sudah terlalu lama nggak dibangun secara Betul, fisik gitu betul, ya. betul. Apalagi secara non fisik. Gitu. Betul. Artinya ya walaupun A sampai Z, tudingan miring A sampai Z, saya pikir untuk melangkah sejauh ini kan bukan cuman butuh keberanian, tapi kan pasti ya dia sudah siap dengan resikonya. Lihat kan sekarang banyak juga yang nyerang kanan kiri gitu loh. Jadi saya pikir beliau kalau bisa 2 periode, kenapa harus ditinggal di tengah jalan? Oke. Gitu. Toh juga ini belum 5 tahun kan bang, sampai 2024. Beliau menjabat 2021, artinya cuma 3-4 tahun. Kan sayang gitu. Iya. Nah, kan Bang Raja tadi udah nyampaikan 1.700 door to door lah. Door to door. Ya kan, 1.700 rumah. Pasti ada milenial yang abang jumpain, ada kolonial, baby boomer. Nah, gimana ngelihat respon anak muda milenial itu tentang politik di Sumatera Utara? Orang-orang milenial yang ada di Sumatera Utara, gimana respon politiknya hari ini? Pandangan Bang Ini Reja. semalaman saya turun di bawah Iya, ya bang. iya. Saya nggak ada yang saya lebihkan dan saya kurangi. Anak-anak Gen Z itu artinya it means under 30 lah kita bilang ya, sampai 17 pemilih pemula. Ya. Mereka pertama adalah spending money setiap hari itu 250.000 bang, kurang lebih 100 sampai 250 Per hari? Per hari. Oke. Itu vape-nya, minyaknya, rokoknya, coffee shop-nya dan Iya. lain sebagainya. Pokoknya habis spend itu 150 sampai 250. Iya. Nah, ketika kita bicara soal politisi yang incumbent atau senior, dia kan rata-rata di ujung akan membayar per kepala itu money politik itu di kisaran 300.000. Itu pun paket kebanyakan. Oke. DPR RI-nya siapa, provinsi siapa, Oke. kabupaten kota siapa. Artinya dengan rasio sekarang Gen Z yang 60% kurang 57 sekian persen untuk di Sumatera Utara DPT, ketika pola itu yang dilakukan oleh incumbent, membayar per kepala itu terhadap DPT yang Gen Z dan milenial, saya pikir itu tidak terlalu berpengaruh. Oh iya. Karena mereka bilang, bang, aku aja bang, tiap hari ini habis segini bang. Oke. Tiba-tiba nanti ada di ujung bang datang ke rumah, dia bayarin kami per kepala sekian, ya uangnya gue tarik bang. Tapi orangnya belum tentu pilih, orang gue tiap hari ngabisin 100 sampai 150 ribu, tiba-tiba dia ngasih cuma 300 ribu. Iya. Buat gue apa untungnya kira-kira gitu ya.
Nah artinya mereka sudah ngerti sebetulnya bang soal pola-pola seperti itu. Cuman kadang mereka ini takluk itu kebanyakan lewat orang tua. Oke. Tapi bukan dari sisi uang ya. Saya tuh banyak konstituen saya Gen Z yang mohon maaf nih bang, dia berlatar belakang itu suka nongkrongnya di klub. Oke. Gitu ya. Kemudian dengan punya teman-teman juga yang community yang kita hari ini harus kasih tahu nih LGBT dan lain segala macam. Jadi saya ngerasa banyak khasanah baru ketika saya ketemu mereka. Jadi saya mau buka-buka nih bang. Ketika saya bicara, saya adalah aktivis remaja masjid dulu bang. Tapi ketika sekarang bang, saya datang ke remaja-remaja masjid, pola pragmatisasi ini tuh jauh lebih tinggi. Mohon maaf nih bang, saya harus bicara realitas. Dan ini jadi PR kita. Saya datang ke masjid itu sekarang lebih takut bang. Mohon maaf nih bang. Kenapa? Jadi, takut ditanduk bang. Oh gitu. Iya. Jadi ketika saya datang ke majelis taklim apapun ceritanya, pasti pertama yang ditanya oleh oma-oma dan majelis-majelis itu kan, ya Pak Caleg, kami butuh ini, butuh NPWP. ini, NPWP. Nomor piro, Nomor wani piro. Nomor piro, wani piro. Terus kalau saya nggak bawa apapun, mereka nanya itu. Nggak ada yang ditinggal Pak Caleg. Saya datang ke remaja masjid pun gitu. Saya kumpulin kemarin tim saya itu bang, remaja masjid di kecamatan yang saya dapil saya bang. Sebelum ada acara mereka nanduk duluan bang. Bang kami mau buat acara ini maulid segala macam ini sekian harganya. Dulu zaman kami aktivis remaja masjid nggak itu yang kami lakukan bang. Kalau kami butuh dana kami jual gorengan. Betul. Tapi sekarang pola pragmatisasi itu justru di masjid. Iya ya. Makanya begitu saya dapetin tim dan itu rata-rata adalah mohon maaf lagi-lagi nih apa, anak-anak yang sering nongkrong di klub. Dia sering berkecimpung dengan dunia LGBT gitu kan. Walaupun itu nanti akan jadi PR saya untuk mengadvokasi dan mengaudiensi, mengajak mereka ke jalan yang benar gitu ya. Tapi mereka jauh lebih loyal, Pak. Mereka pertama nggak minta apapun. Yang kedua bagi mereka adalah komitmen. Komitmen apa yang kami terima terkait dengan program Bapak, program Abang untuk kami nih kaum-kaum yang dimarginalkan masyarakat. Dan mereka loyal, Bang. Sampai mereka tuh punya community yang seperti itu juga. Itu mereka tinggal bless aja. Ini ya yang komit sama kita. Tanpa minta spesial pun apapun ceritanya. Jadi kadang saya ngerasa ya Allah, padahal gue tuh dari rahim remaja masjid. Tapi ketika saya hari ini turun dari masjid ke masjid, semua bicaranya pragmatis Bang. Betul. Makanya saya apa yang salah? Apa yang salah? Polanya siapa yang bawa pola kayak gini? Atau mungkin dari dulu itu Bang. Dari dulu itu kan, karena setiap datang bawa kerudung, bawa ini, bawa itu. Sampai terakhir nih nggak usah saya bilang, ada di satu daerah saya datang. Saya udah bilang sama ketua masjidnya, izin Ustadz saya tak punya apapun nih, saya tinggalkan. Udah kamu pada datang aja. Datang kami, saya tinggal kalender apa segala macam. Terus dia bilang gini, ibu-ibunya itu semua, Encik, Pak, nggak ada bawa-bawa apa nih Pak, kerudung atau apa, jilbab apa kan, atau minimal kue-kue lah kami nih Pak, apa segala macam. Oh nggak ada Bu, saya bawa kalendernya. Waduh Pak, nggak ada Pak yang masuk caleg ke sini Pak, satu pun nggak ada Pak, ini baru Bapak lah gitu ya gitu kan. Istilahnya bahasa kita di kampung tuh, nggak ada Cek, caleg kemarin Cek, padahal di belakang udah 10 caleg masuk tuh. Dan saya tahu itu, saya tanya ke BKM-nya, Pak mana belum ada? Udah kemarin dari sini, dari si Anu. Artinya kan luar biasa tuh Bang. Setiap caleg yang datang itu kan semata-mata, ini lahan baru nih buat. Tapi saya nggak bilang semua kayak gitu ya Bang. Karena itulah tanggung jawab kita juga sebagai Muslim bahwa mendeliver ke orang-orang tua kita bahwa ya ini pemilu ini jangan dijadikan ajang yang kayak gitu kan. Toh kita ini kan bukannya datang pas mau butuh suara aja gitu. Kita memang lahir dan besar dari rahim remaja masjid Bang. Saya dulu di remaja masjid training saya Bang. Dari Sunggal itu, saya SMP di Medan Bang. Sunggal sih keren. Gak pernah saya nemuin itu. Tapi hari ini sampai remaja masjidnya bukan BKM-nya lagi gitu Bang. Luar biasa. Itu yang saya tuh miris di situ Bang. Tapi ya itulah tugas kita, itulah kesalahan kita kan. Kayak mana kita ke depan bisa mendegradasi itu lagi gitu. Oke, ini terakhir aku mau bahas ini. Kan Abang ini kan orang tua Al-Wasliyah. Aku melihat Abang ada upaya atau usaha untuk membangun nggak tahu sayapnya Al-Wasliyah atau apa Al-Wasliyah Youth Forum. Nah itu apa dan kenapa Abang mau buat itu? Jadi gini Bang, saya berterima kasih nih Abang undang kemari supaya bisa menjelaskan itu. Siap. Saya pertama
Jujur bang, jujur Wasliyah itu tidak bisa sebesar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu bukan karena apapun, tapi karena diri kami sendiri. Pertama yang harus dikoreksi dari sisi Wasliyah adalah soal economical tools. Alat ekonomi apa yang bisa diberdayakan oleh warga Wasliyah. Nah, itu satu. Sedangkan sumber daya yang kami punya itu cuma pendidikan. Makanya Wasliyah itu kan dakwahnya itu di 3 bang. Dakwah, amal sosial, pendidikan. Ladang dakwahnya nih. Nah, kalau dakwah sosial udah beres lah dengan ustadz-ustadz itu, kira-kira saya. Dan makom saya bukan seorang ulama, Bang. Artinya saya ambil dari sisi pendidikan. Pendidikan ini Wasliyah punya 700 lembaga pendidikan. Dari mulai MDA Indonesia. MDA sampai universitas. Secara infrastruktur kita punya loh, Bang. Tapi bagaimana supaya ini bisa menghidupi jutaan warga Wasliyah yang bicaranya soal dakwah, amal sosial, dan pendidikan. Nah, dibutuhkan adalah satu wadah yang berisi anak-anak muda progresif, Bang. Karena saya selalu alergi gitu, Bang. Semua kan sekarang teriak anak muda. Tapi NATO. Apa itu? No action, talking only. Jadi, semua bicara A, B, sampai Z. No action, talking only. Apalagi kita orang Medan lah. Orang Medan kan berkombur aja. Action nggak ada. Nah, saya berpikir menciptakan satu wadah, biarpun dia kecil, tapi ketika jarum itu jatuh tuh, Bang, bunyinya kemana-mana. Kira-kira gitulah. Nah, makanya saya buat AW Youth Forum. Satu aja tagline-nya, Edupreneur. Edupreneur. Edukasi. Education, Planner, Entrepreneur. Saya pengen lahir kader-kader Wasliyah nanti itu dia mumtaz secara edukasinya. Dia S1, dia S2, S3, tapi nggak totally dia jadi akademisi. Dia jadi entrepreneur juga, Bang. Karena bohong kita sekarang, saya nih, Bang, jadi dosen, saya jadi rektor kah nanti suatu saat. Berapa banyak sih yang bisa saya hidupin, Bang, orang Wasliyah? Tiap bulan berapa yang bisa saya bantu? Kan nggak mungkin banyak, Bang. Karena saya punya kebatasan logistik di situ kan. Tapi kalau saya punya jiwa entrepreneur, berapa banyak orang yang bisa saya bantu untuk membuka usaha-usaha baru, Bang. Kira-kira gitu. Dan cuman itu jawaban untuk Wasliyah, minimal bisa setara, Bang, dengan ormas-ormas Islam lainnya. Makanya saya buat Al-Wasliyah Youth Forum, targetnya education dan entrepreneur. Gitu, Bang, 2 itu. Ini akan sangat menguntungkan ketika tadi disinggung. Ini menarik. Ketika sudah keceplosan, aku nanti nunggu nih. Ternyata emang udah keceplosan. Entah jadi rektor, berarti ada rangkah ke sana. Pengen jadi rektor UMN berarti ya? Enggak lah. Enggak, jadi rektor mah USU. Ya, kan gak ada yang tahu nasib di depan. Tapi bagi saya... Tapi peluang kayaknya jadi rektor. Kalau orang-orang sih bilang peluang. Karena kebetulan saya lagi S3 juga, Bang. S3-nya di? Brawijaya, di Malang. Oh iya, aku S1-nya di situ. Oh iya? Satu alma mater lah gitu. Iya, satu alma mater. Oh, di Brawijaya? Apa orang abang? Peternakan. Oh, saya sosiologi. Sosiologi sip lagi? Sip lagi. Keren. Karena terakhir itu kaprodinya senior saya lah dulu di organisasi. Kaprodi di Brawijaya? S3-nya. Pak Lukman. Dia bilang, Adinda sini aja kuliahnya gitu. Ada sana. Berarti kuliah S3 ini enak ya? Nggak harus ngampus? Semester 1-2 kan kami tetap di Malang kan. Ini kan saya udah jalan semester 4, Bang. Udah mau selesai lah ya? Masih lama lah, Bang. Masih lama? 2 tahun lagi lah. 2 tahun lagi, berarti selesai 2 tahun rektor lah ya? Enggak lah, masih banyak lah harus diproses itu kan. Berarti aku beruntung hari ini bisa punya kawan satu alma mater. Satu alma mater dan calon rektor. Kita ini Arek Malang. Arek Malang, Kerangalam. Kerangalam. Bahasa Walikan. Arek, Malang, Ngalam. Dan istriku orang Malang. Aku dapatnya Malang. Di sana kenalnya berarti. Iya. Kenal di sana, bawa ke sini. Dan Konawa ini berawal ini konco awak Melayu. Jadi gabungan mix itu. Iya, tapi tetap kalau digabungin Konawa ya Melayu. Iya. Kepala keluarganya Melayu. Konconya itu bahasa Jawa, dia orang Malang. Kayak gitu. Berarti Brawijaya S3-nya keren, gokil. Cuman itu itulah hebatnya kampus-kampus kita di Jawa itu kan. Beda memang, Bang. Beda. Saya di UI pun nggak terlalu dapetin perspektif itu kan. Tapi begitu saya di Jawa tuh, wah memang mereka ulet lah. Bahkan ada cerita unik nih, Bang. Kawan satu kelas saya tuh termasuk Pak Surya Paloh. Bupati satu Blitar. kelas? Ya, satu kelas S3 nih. Iya, di Brawijaya, Pak. Cuma beliau udah tamat, Bang. Jalur ekspres. Dan nggak pernah masuk ya, Bang. Nggak pernah masuk. Iya, saya mungkin jalur nggak tahu ya. Iyalah. Tapi
Waktu terakhir. Kalau kata Anis jalur ordam. Saya nggak tahu. Tapi waktu saya masuk maba-maba memang diperkenalkan ada angkatan kita Pak Haji Surya Paloh bla bla bla. Tapi memang saya nggak pernah ketemu lah. Oke. Tapi memang beliau sudah dinobatkan sebagai doktor kemarin bulan Juli tahun lalu. Duluan lulus dia. Duluan. Saya nggak tahu apa dia sebelumnya lewat Iya, risetnya dipercepat, saya nggak tahu lah. Kemudian Bupati Blitar sama Wakil Bupati Jember. Oke. Satu Nah kelas berarti apa? gini, kalau sekelas politikus berarti butuh titel akademik. Absolutely yes. Oh iya. Ya, jadi kalau di kelas saya itu Bang, rata-rata memang saya ini paling muda Bang di kelas itu. Oke. Bahkan rata-rata memang pejabat yang sedang menjabat dan dia tuh memang nggak butuh lama masuk gitu Bang. Rata-rata S3 memang gitu kali ya. Tapi kalau saya ini kan nggak ada yang bisa saya jual ya Bang, saya bukan pejabat. Iya. Ya artinya saya harus ngikutin reguler dong. Oke. Masuk juga masuk, ikut riset juga ikut Iya. riset, jurnal juga jurnal gitu kan. Tapi yang saya dapetin adalah ketika saya di Jawa itu mereka Oke. memperlakukan kami semua ini setara. Oke. Mau dosennya, mau profesornya, Oke. ketika bimbingan harus dia datang, mau dia pejabat level apapun dia harus datang bimbingan. Oke. Makanya waktu saya bimbingan saya sama Bupati Blitar sama Wakil Bupati Jember. Oke. Bimbingan kami di Zoom. Keren satu. Dan itu nggak peduli dia mau dia bupati apa, tetap aja dicecer pertanyaan tuh sama profesornya. Oke. Itu yang saya ngerasa, privilege ini yang nggak saya dapetin di Sumatera, Oke. di UI gitu. Ah. Makanya kalau dari dulu Bang, saya tuh impian saya yang belum terkabul tuh saya pengen kuliah politik di UGM. UGM. Iya, Berarti itu sih. S4-nya. Enggak, maksudnya dulu lah. Oh dulu. Dari ini, bahkan terakhir kemarin tuh saya pengen ngambil HI sebetulnya di UGM. Oke. Tapi belum rezeki Oh mungkin belum ya. rezeki. Oke. Karena adik saya di Jawa Bang, di UNS. Solo. Negeri Solo. PS2-nya di UI dia kan. Oke. Jadi itu cita-cita yang belum, dan terbukti Bang di Jawa itu lebih privilege, itu mereka lebih respect each other-nya itu Iya, lebih iya, kuat iya. gitu. Oke, berarti emang selain politisi, akademisi juga Bang Raja ini. Makanya saya fokusnya di edupreneur ini Bang, karena cuma di situ. AW Yacht Planner tadi, AW Yacht Yacht Forum. Yacht Forum. Nah, balik lagi ke AW Yacht Forum. Gimana cara masuk ke dalam situ dan apa yang bisa dibuat kawan-kawan di situ? Oke. Saya udah bilang juga tadi sama Abang kan. Wasliyah ini dari kata wasol, menghubungkan. Oke. Jadi menghubungkan antara kaum kanan dengan kaum kiri, menghubungkan antara rob dengan nas manusia gitu kan. Jadi kalau bicara AW Yacht Forum, kita pengennya multiple dimensi Bang. Oke. Nggak mesti dia harus kaderisasi di IPA, di HIMA atau di dalam kaderisasi Wasliyah, Oke. tapi dia punya perspektif Sibuwa Wasliyah, dia boleh bergabung. Oke. Kalau bicara mazhab ya pastikan Syafi'i dan Oke. Al-Asy'ari Maturidi. Kemudian dia punya sisi pendidikan. Mau dia masih kuliah, mau dia sudah selesai, yang penting dia punya latar belakang pendidikan. Oke. Baru dia punya keinginan untuk menjadi entrepreneur. Oke. Karena kami sudah siap untuk tentoringnya Bang. Oh. Kalau misalkan nanti suka di bidang entrepreneur coffee shop, kami sudah punya role modelnya udah ada. Oke. Terus modulnya juga udah ada Bang. Kemudian kalau nanti suka dalam bidang bimbel misalkan, bimbel bahasa Inggris lah, kita juga punya jalurnya. Jadi kita memang tinggal membangkitkan giroh dan sibuwah kita sebenarnya Bang. Oke. Karena banyak juga orang Wasliyah itu ternyata hebat-hebat kok. Oke. Cuman memang tidak diberdayakan. Oke. Kira-kira gitu Bang. Itu jadi siapapun yang mau gabung, kita welcome. Hari ini sudah berapa orang yang gabung? Kalau yang database by Google Form gitu ya Bang, itu 1.200. 1.200. 200, tapi kan belum kami filtering Bang. Oke. Terkait. Sudah pelantikan? Belum, karena kan ini nanti targetnya 2025 itu kan akan tulisnya baru siap Bang. Oh gitu. Karena kan ini serba digital semua Bang. Oke. Nah ini saya bahas lagi tadi kembali ke edupreneur Bang. Iya. Saya punya mimpi 5 kampus Wasliyah di Sumatera Utara ini Bang. 2024 pembukaan maba itu nanti, itu dia sudah punya room untuk TKI kita bisa kuliah. Oh. TKI di Kamboja, di Kuala Lumpur, kemudian di Singapura. Kuliah online? Kuliah jarak jauh. Oke. Tetap di UMN, tetap di Unifa, tetap di Sekolah Tinggi Binjai, Sekolah Tinggi Ekonomi Sibolga. Oke. Tetap kuliah di kita. Oke. Tapi mereka home base di sana. Dan itu kan secara undang-undang dikti sudah dibolehkan. Oke. Artinya bayangkan Bang, kayak mana nanti mereka habis kerja TKI, balik ke Indonesia mereka nggak punya ijazah. Automatically mereka akan balik ke kampung toh. Betul. Tapi alangkah baiknya mereka punya uang di sana, mereka tabung, mereka kuliah.
pulang mereka punya ijazah. Itu termasuk TKI yang judi online? Ya kalau Kamboja pasti kan jadi ini juga ya kan, Iya. jadi sasaran kita juga Oke. kan. Karena ya bagi kita Waslia itu tidak punya musuh dari sisi apapun bang. Oke. Justru itu tugasnya kita. Makanya kan kalau saya tuh selalu bilang dengan kawan-kawan, mohon maaf nih dengan LGBT, saya Iya. selalu bilang gini, kalian itu bukan musuh kami, tapi yang jadi musuh kami itu adalah sifat-sifat kalian. Sifat-sifat hawani kalian lah yang jadi musuh kami. Oke. Itu tugas kami sebagai kawan kalian, sebagai sahabat kalian. Itu tanggung jawab kami dan kesalahan kami ketika kalian lari itu. Oke. Bukan kami jauhin. Kalau kami jauhin orang gara-gara kita kok mereka kayak gitu. Dan mereka open mind ketika abang Mereka bilang tuh gitu. bukan mereka mau loh bang kayak gitu. Iya betul. Karena mereka nggak punya teman untuk diskusi. Ketika mereka ketemu dengan community itu mereka nyaman. Wah, keren nih. Ini Gitu. banyak banget yang mau bisa kita Nah, bahas ini, sedangkan Bang. kita ada Islam yang mau Islam yang sekarang ngerasa paling dia yang punya kunci surga kira-kira gitu ya. Pokoknya kaum itu kan harus diberantas, mereka itu penyakit masyarakat dan segala. Iya. Kalau kita mandang mereka kayak gitu bang, mereka makin besar bang. Iya. Karena mereka ngerasa gue dimusuhin kok, bagus Iya. gue ya udah di sini aja mengawanin gue kan. Betul. Nah kalau kami di Waslia tuh punya value, core value itu gitu bang. Kalau ada yang salah dari sahabat dan saudara kita, itu kita loh yang pertama salah bang. Dan Betul. tanggung jawab kita untuk membuat mereka minimal ini salah loh. Iya. Tanggung jawab kita tuh kalau kami di Waslia Betul. diajarkan. Jadi bagi kita di Waslia mau dia tukang judi, mau dia apa, jangan pernah benci oknumnya, orangnya. Iya. Benci sifatnya. Karena kalau oknum itu nggak akan berubah tuh bang. Betul. Muka saya kayak gini tetap kayak gini bang. Tapi kalau sikap saya itu yang bisa dirubah bang. Oke. Dan itu tugas Waslia. Tugas ormas Islam terbesar di Sumatera Utara yaitu Oke. mewasolkan, menghubungkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Oke. Itu yang hilang bang dari mereka. Hubungan mereka dengan sesama tuh bagus bang, lebih Oke. bagus dari kita. Bahkan saya pernah ceramah gitu bang, saya bukan ustadz tapi saya pernah ceramah di Oke. forum ustadz-ustadz di dapil saya bilang, Ustadz, Indonesia secara penelitian, dan bahkan ini menelitinya orang Finlandia bang, Hah? secara amalia, pemahaman ibadah kita terhadap Rob, itu nomor 1 di seluruh dunia bang. Pengamalan ibadah kita tuh nggak ada yang ngalahin bang, sholat tahajud kita, duha kita, ngaji, Yes. segala macam. Tapi hablum minan nas kita di bawah Latvia bang. Orang yang tidak mengenal agama Latvia itu bang. Oke. Nah, orang-orang yang kita selama ini jadi penyakit masyarakat kita bilang atau ini udahlah harus diusir dari Indonesia. sampah masyarakat. Ternyata mereka bisa memanusiakan manusia, Bang. Iya. Jadi makanya mereka itu besar menggurita karena Lebih orang-orangnya solid, lebih loyal. lebih solid gitu kan. Jadi mereka nyaman, Bang. Iya, iya, iya. Nah, sedangkan kita kalau kita mau narik mereka, kita jauhin mereka, mereka makin menggurita, Bang. Oke. Nah, di situ yang saya dapetin bahwa kita selesai dengan Tuhan kita, tapi dengan sesama manusia kita Belum enggak. selesai. Iya. Itulah kita kalahnya dari negara-negara Islam yang minoritas tapi dia punya sisi dua itu. Oke. Dia selesai dengan Allahnya, dia selesai dengan manusianya. Itu yang kita punya, Bang. Di situ tugas Waslia, di situ tugas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Kalau kita hanya berpikirnya untuk politik kecil banget, Bang. Iya. Makanya kalau di Waslia itu siasa itu 1,00 sekian persen. Di kitab tulisan para pendiri itu siasa itu nggak jadi priority di Waslia, Bang. Karena impactnya sangat kecil ketika yang lain itu kita nggak selesai. Oke. Memanusiakan manusia, kita membuat manusia next level. Oke. Ketika politik ini politik hal kecil lah untuk itu. Oke. Kira-kira gitulah. Oke, keren nih. Ih, Bang, 1,5 jam kita ngobrol, Woi, Bang. Inilah terasa kalau- ya, Bang. Inilah buktinya kalau ngobrol sama orang yang berilmu. Masya Allah, luar biasa. Daging semua, guys. Nah, Daging iya. semua. Kalau Awak yang terdiam lebih banyak menyerap. Tapi saya bersyukur lah, Bang, Oke. dijumpai oleh anak-anak pemuda yang kayak Abang, yang punya progresif. Justru bagi saya menambah semangat saya, Bang. Jujur aja gitu ya, karena bagi saya kayak saya selama ini mulai frustasi melihat anak-anak muda Sumatera Utara ini kok belum banyak diberi ruang gitu. Ternyata Abang menciptakan ruang-ruang baru untuk anak-anak muda. Saya berdoa terus supaya ini semakin menggurita. Amin. Amin, ya Allah. Tapi kalau Abang ngomong amin gitu, kami kabul. Oh ya, iya. Iya, siap. Ya, bercanda Bang. Bercanda Bang. Alamin. Ya itu anekdot lah. Iya, Tapi iya, bagi iya. kita se-have itulah Iya, politik Bang siap. seharusnya. Kalau saya gitu ya. Dan untuk 2024 ini saya berharap anak-anak muda kayak Abang ini bisa jadi role model kami, Insyaallah. kita di Sumatera Siap. Utara khususnya, supaya lebih semangat lagi kita kan
Dan sekarang kan pesan udara itu lebih menguntungkan daripada pesan dunia nyata gitu. Benar. Sebenarnya kalau ditanya tujuannya buat podcast ini, Bang, bukan mencari banyak penonton, bukan mencari uang dari sini sebenarnya, Bang. Aku orangnya communication aja, sosial. Jadi ngobrol kayak gini aja nyaman. Tapi daripada ngobrol ini tidak ada jejak digital, misal kita udah tua, kemarin aku jumpain siapa yang ngobrolin ini, bisa kita putar lagi kan gitu. Itulah hari ini tercipta Bacrit ini, Bang. Jadi sebelum jauh gini lah. Ini kami pun punya tempat podcast juga di kantor PB gitu ya. Tapi ini karena bentuk terima kasih kami lah gitu ya. Saya nanti ngundang juga Abang untuk roadshow nih, Bang. Oh, boleh. Kebetulan nanti Januari kami mau roadshow. Jadi nanti saya izin nanti ngajak Abang untuk keliling sekolah-sekolah Waslia. Masya Allah, siap. Supaya Abang tahu bahwa seprihatin itu dan seluar biasa itu Waslia. Kira-kira supaya Abang bisa nanti mendapatkan paradigma baru terhadap ormas Islam. Ternyata ormas Islam Waslia ini punya andil juga loh terhadap kemerdekaan dan dunia pendidikan terkhususnya yang ada di Sumatera Utara. Dan saya banyak belajar, Bang, dari guru-guru honorer itu gajinya ya Allah gitu kan 300.000 per 6 bulan dan segala macam. Jadi bagi saya anak-anak muda harus lebih sering dinampakkan realitas di lapangan. Boleh. Dan saya nanti mengajak Abang juga kalau Abang berkenan supaya dapat asana-asana baru. Kalau bisa nanti kita buat podcast juga dengan asli di sana gitu ya. Dengan keturunan-keturunan pendiri Waslia. Siap. Nah itu yang baru saya jumpai itu kemarin, Bang. Ada Bu Hikmatul Fadilah, dia punya sekolah di Dene. Itu darah birunya Al-Waslia. Itu boleh banget itu. Kita nanti saya tanggal 3 akan diundang ke sekolahnya beliau. Nanti coba saya kontak. Boleh. Dan sekolahnya itu udah 38 tahun tuh, Bang. Sangat besar di Dene itu, Hikmatul Fadilah. Dan beliaulah asli keturunan Waslia, tapi sekarang tidak dilibatkan dalam kepengurusan kira-kira gitu. Artinya itulah PR kami, PR kita generasi muda yang akan mengembang tanggung jawab Waslia. Kalau saya gini, Bang, saya percaya Waslia 1 abad itu bukan Waslia yang menasional, tapi menginternasional. Makanya saya punya moto gini, Bang, jadilah pemuda yang berkaki Nusantara dan bersayap mancanegara. Karena kalau pemuda sekarang hanya berkaki Nusantara, kita udah selesai, Bang. Mumtaz kita. Mana yang alumni pesantren, mana yang alumni kampus, dan kita udah selesai lah soal memahami bagaimana kita bernasionalisme. Tapi cakrawala mancanegara kita itu yang masih jadi PR. Berarti harus jadi warga dunia. Warga dunia? Iya, seperti kata Anies. Ya, satu itu. Dan saya lebih guru saya dalam bidang geopolitik dan geoekonomi itu adalah Ustadz Anies Mata. Makanya saya begitu dapat tawaran di Gelora, saya nggak berpikir tentang, karena kan orang lebih kenal dengan Fahri Hamzah. Saya nggak. Saya sangat-sangat mengidolakan yang namanya Anies Mata. Ya, walaupun orang bilang dia Ikhwanul Muslimin, Hasan Albana, dan lain segala macam spektrum kanan. Bagi saya, pemahaman geopolitik dan geososial saya itu dari banyak buku-buku beliau. Bahkan ketika beliau jadi presiden di PKS gitu kan, walaupun saya tidak dalam di kondisi PKS. Yang tidak baik-baik saja waktu itu. Dan saya mengikuti jejak tulisan-tulisan beliau gitu kan, sampai terakhir dia mengangkat, istilah dia nulis buku itu mengangkat PKS dari lubang sumur, kira-kira gitu ya. Nah itu yang membuat saya, dan sekarang pun ketika terakhir, Bang, ini sebelum ditutup, saya mau nyampaikan pesan dia nih gitu. Boleh. Saya pernah tanya gini, Ustadz, apa kalkulasi partai kita akan lewat parlemen? Beliau bilang gini, bagi kita adalah, itu tadi yang kita bilang, kita kaum mustad'afin, kaum-kaum yang lemah, di mana kita dijanjikan Tuhan untuk mendapatkan keistimewaan untuk memimpin. Tapi dalam proses kepemimpinan itu, pastikan ada jatuh bangun, katanya. Dan janji saya untuk Gelora ini adalah full limit. Itu janji dia, Pak. Berjuang sampai akhir yang kita punya. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau di situ udah sampai full, udah di situ. Saya percaya Gelora akan lewat. Kalau kita semua sampai full limit. Walaupun ada uang kita 5.000, 5.000 itu kita habiskan. Jangan 4.500, jangan 6.000. 5.000 itu. Dan sekarang saya ngerasa bahwa beban itu nggak ada. Saya tanya kemarin 2 hari lalu saya ketemu Sanape, saya tanya gimana Ustadz perkembangan di lapangan. Jawaban dia, saya lebih nyaman dengan situasi hari ini. Karena saya punya keyakinan bahwa saya sudah pada fase full limit saya. Dan saya juga gitu, Bang.
saya sudah fase full limit saya. Full limit dengkul saya ini udah mulai terasa capek. Iya. Dan saya pikir nggak mungkin nanti saya pincang bang. Betul. Jadi saya pikir oke, stop, kita serahin sama Allah. Kalau memang garis tangan raja adalah duduk di parlemen, dia mau siapapun yang menjegal dia nggak akan berubah nih. Betul. Tapi kalau garis tangan kita nggak di situ, mau seusaha apapun, mau semiliar apapun uang kita, Berarti garis tangannya jadi rektor. kalau rektor itu kan garis tangan lah. Bukan, apa itu? Garis keturunan. Nggak lah, bercanda lah. Gitu. Oke. Gitu. Oke lah, Bang. Siap. Raja, luar biasa. Ini kayaknya sepertinya aku nggak mau, Bang. Ini kita komunikasi selesai di sini. Amin, Aku makanya pengen nanti pertama kan saya ajak iya. abang, dan saya mohon nanti abang ikut dalam tim juga Siap. Aweyot itu. Siap. Saya nggak bisa menjanjikan apapun gitu ya bang, tapi yang bisa menjanjikan adalah arah baru Wasliyah. Ya, Kira-kira gitu. aku pengen kebermanfaatan aja. Siap. Apa yang aku hari ini jalankan, punya pengalaman apa di bidang apa, bisa aku terapkan di Aweyot tadi. Oke. Aku insya Allah kasih gitu loh. Bahkan tadi kita di belakang bilang aku pengen buat sekolah kreator. Kalau Boleh. memang itu tercipta dari AW, ayo silakan kita godok Boleh. gitu jadi sekolah kreator. Boleh, Bang. Gitu. Kalau saya bersyukur lah. Siap, Saya- sama-sama bersyukurnya nih. Awal Iya. juga belajar Makasih banyak sama Bang Raja, luar Sama-sama biasa. belajar lah kita, Bang. Sebenarnya Bang Raja ini sudah banyak masuk ke telinga selain sama adikku. Cuman Betul. yang berhasil ngundang Bang Raja nih adikku. Ada dari Bowo Gesit. Oke. Dari itu sempat beberapa jam ngobrol nggak dibacrit di bawah ngobrol sampai jam 3 malam kami ngobrol. Ya lebih banyak ngobrolin Bang Raja sebenarnya. Gesit itu punya saya juga, organisasi kami dari Jakarta. Iya, itu dia. Organisasi Mas Indonesia. Iya, sekarang udah Masih berjalan. Oke. Nah, dia caleg juga kan ya Bowonya ya. Cuman Gitu. kalau saya di Gesit saya nggak berani terlalu aktif karena kan takut nanti terbawa ke arah politik. Iya, gitu. iya. Nah, kan banyak banget yang mau kita bahas sebenarnya. Belum lagi tadi aku tertarik juga mau bahas LGBT, ngebahas Gesitnya tadi. Banyak banget pergerakan Bang Betul, Raja ini di belakang sebenarnya. layar aja lah. Iya. Karena banyak yang sensitif. Iya, ini podcast terlama Bang. Dan Oke. dan terlama artinya lamanya daging semua. Ini jujur. Oh gitu. Selainnya itu kayak 1 jam. Alhamdulillah lah. Bener. Bener-bener. Karena saya gini bang, sebelum jauh nih, saya lebih senang berdiskusi itu dengan akademisi, mohon maaf gitu ya, Iya. daripada politisi. Oh gitu. Itu boleh tanya, kalau abang kenal dengan relasi saya tuh, boleh tuh. Kalau saya disuruh jumpain politisi, saya nggak pernah lama bang. Oke. Bahkan saya tuh kalau bisa datang telat, saya datang telat. Oke. Tapi ini aku nggak dua-duanya loh. Iya. Akademisi enggak, Artinya politisi kan, enggak. abang, perspektif abang seorang akademisi gitu ya. Oh gitu. Artinya lebih luas lah. Oke. Dan ada hal yang ketika gini bang, ketika aku jumpa akademisi, aku pulang bawa sesuatu di kepala. Gitu. Tapi ketika ketemu sama politisi, mohon maaf gitu, justru aku yang ngerasa lebih bodoh gitu. Oh gitu. Karena kayak nggak ada apa-apa yang aku bawa pulang. Itu tadi NATO ya kan. Oke. No action, talking only. Oke. Hanya berbicara soal pragmatisme dan lain sebagainya. Oke. Itu yang jadi patronku hari ini dan ke depan bang. Dari dulu tuh, ayahku pun gitu, nggak pernah mau dia lama-lama bicara sama politisi. Karena dia tahu endingnya gue nggak dapet apa-apa. Oke. Tapi berbicara sama akademisi itu luar biasa. Luar Berkat biasa. sampai berjam-jam. Ya contohnya sama kayak aku dengan abang Iya, bicara makanya dengan aku ada. lebih nyaman gitu. Luar Dan biasa. abang boleh, aku berapa kali podcast juga bang dengan politisi, itu paling lama 30 menit. Oh iya. Aku nggak seluas ini bicara bang. Oh gitu. Karena bagiku, full of shit loh gitu kan. Oh gitu. Mungkin Iya. lawan bicaranya lebih banyak ngomong. Kalau aku lebih banyak mendengarkan, memposisikan hari ini aku. Sama aja, justru aku nggak lepas bang. Oh gitu. Iya, jadi kayak sekarang ini aku pun nggak ada settingan, memang aku agak lepas Ya. aja. Gitu. Dan di hari ini di video ini aku aku memposisikan diri lebih banyak mendengar sebenarnya bang. Daripada artinya benar-benar kosong hari ini aku nih. Oh, Diisi nih di gelas-gelasku yang benar kosong. Tapi banyak aku dapat feedback juga lah. Masya Allah. Dan mudah-mudahan ini jadi pertemuan Iya. awal kita. Insya Allah bang. Karena emang aku butuh teman-teman diskusi, Iya. teman-teman akademisi. Karena kalau bilang teman akademisi Bang Ji siapa? Aku belum tahu siapa. Nah hari ini kalau ditanya teman akademisi yang proper yang struggle di situ ya Bang Raja, keren. Sekali lagi Bang Raja terima kasih. Terima kasih. Udah mampir ke Bacrit, banyak kali kuahmu.
Asalkan kuahnya kan pakai kaldu kalau itu. Jangan kosong kali ya. Iya benar. Kuahnya banyak, tetap kuahnya daging. Kuah daging. Ya. Makasih juga ya ini bang. Sama-sama bang, semoga Ini bermanfaat. Apa namanya tadi? Up Parfum. Up Parfum. Up Parfum. Jadi saya ini Oke. juga lah. Siap. Oke. Sekali lagi terima kasih ya Bang Raja udah Siap, mampir ke sama-sama. sini. Beruntung banget podcast Saya ini juga. berdaging. Tapi nyatanya podcast yang berdaging gini itu kadang sepi penontonnya. Nggak Bang. laku, Bang. Aku nggak peduli tapi setidaknya aku yang dapat ilmu itu duluan daripada penonton. Iya kan, jangan sampai nanti penonton duluan gitu. Jadi ilmu-ilmu yang hari ini dapat di podcast Bacrit, edukasi yang dapat di Bacrit, sepi penontonnya aku nggak masalah. Yang penting aku bisa kenal baik sama Bang Raja, itu udah bersyukur banget. Terima kasih sekali lagi Terima Bang kasih. Raja. Makasih banyak Ya, udah mau thank you. hadir, meluangkan waktu di sini. Terima kasih semuanya udah menonton video ini guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And yeah, see you in the next video. Bye bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.